kanan kirinya, kamu luar biasa. Langsung ya Bapak Pendeta Ishak. Waduh, grogi di depan sedih banget. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu dahsyat dalam hidup kita. Amin. Nah, kita masih bicara tentang yang namanya need atau kebutuhan. Mari kita sedikit sharing ya di Komsel gitu. Dan ada banyak hal cerita-cerita yang menarik kalau dalam Komsel bicara tentang kebutuhan gitu kan. Ada yang apalagi kalau wanita gitu ya. Saya pernah kalau waktu SMA kalau jalan sama cewek-cewek gitu kan. Kita kemana? Ke mall gitu kan. Ngapain? Udah kita jalan aja ke mall. Jalan di mall gitu. Itu sampai berjam-jam gitu. Kadang saya nggak habis pikir kepada perempuan-perempuan gitu. Rela berjalan mengelilingi mall dan kadang nggak ada satupun yang dibeli. Cuman hanya keliling-keliling aja. Saya kadang berpikir kok bisa ya mereka kuat gitu kakinya. Kalau kita laki-laki paling juga setengah jam itu udah ngos-ngosan gitu. Dan saya nggak tahu apa yang menjadi kebutuhan dia gitu. Ya paling cuma hanya memuaskan gitu. Karena ini kita jalan ke mall. Besok-besok kalau saya diajak lagi ngapain? Ya jalan-jalan aja. Beli nggak? Enggak. Ya udah saya nggak ikut. Karena capek, karena pegel gitu kan. Nah, bicara tentang kebutuhan. Nah, ini tema kecilnya adalah benarkah ini dari Tuhan? Setiap hari demi hari kita diperhadapkan kepada hal-hal yang menghampiri hidup kita yang kadang itu enggak diundang gitu. Dan kita kemudian harus berpikir bahwa ini dari Tuhan gak sih? Atau ini sengaja menggoda kita gitu? Sama seperti tadi yang Pendeta Arif katakan. Sama seperti burung merpati yang kemudian tiba-tiba sekelilingnya itu ada jagung-jagung gitu ya. Ada jagung-jagung dan kemudian berpikir kita nggak tahu ini jagung untuk makan kita atau sebuah perangkap yang akhirnya membuat kita terjebak dan terseret di dalamnya. Sama hari-hari kita dipenuhi dengan hal-hal seperti itu. Benar nggak sih dari Tuhan? Atau enggak? Dan kalau kita nggak jeli untuk mencermatinya, kita sama seperti seekor merpati itu yang seakan-akan ini ada jagung nih Pak. Ternyata itu adalah sebuah jebakan Batman. Dan akhirnya dia terperangkap di dalam. Nah, selanjutnya next. Nah, kemarin kita sempat sharing bicara tentang kebutuhan dan keinginan. Sedikit berbeda dan pastinya berbeda. Nah, bicara tentang kebutuhan, next. Kebutuhan adalah yang menjadikan hidup kita lebih hidup. Saya sedikit agak variasi bahasanya. Kebutuhan adalah sesuatu hal yang membuat hidup kita lebih hidup. Contohnya begini ya teman-teman. Ada orang punya segala sesuatu. Ada banyak hal dia miliki. Harta, segala sesuatu, atau banyak hal. Mau kemana aja gampang. Naik pesawat mungkin kayak naik mobil, bolak-balik. Pokoknya segala sesuatunya gampang. Sepertinya mudah. Mikirin duit nggak lagi mikir, karena mungkin duitnya semudah gitu. Nggak habis setelah turunan nggak habis. Tapi saya pernah kesaksian, mendengar sebuah kesaksian, dan pada saat itu saya masih di Jakarta dan ketemu dengan seorang yang luar biasa berhasil. Tapi ada satu hal yang ternyata di balik dia memiliki segala sesuatu itu ada hal yang kosong dalam diri. Yang nggak tahu dia itu apa gitu. Padahal saya sudah punya semuanya. Dan di Alkitab itu ada salah satu tokoh namanya Salomo. Ada yang tahu Salomo? Siapa yang nggak kenal Salomo? Semuanya punya. Istrinya aja 1000 ya teman-teman. Saya nggak tahu gilirnya gimana itu. Semuanya dia punya. Tapi pada akhirnya dia menulis bahwa segala sesuatunya adalah sia-sia. Saking stresnya kali dia ya, udah punya segala sesuatu sampai menjelang akhir hidupnya, dia sampai menuliskan segala sesuatunya adalah sia-sia. Padahal istrinya banyak, bukan istri kancanan lagi ya, istri orang-orang besar dari satu wilayah punya anak perempuan cantik, untuk memperkuat wilayahnya dia nikahin. Ada lagi di sana lagi ketemu lagi anaknya cantik dia nikahin untuk memperkuat kekuasaannya. Jadi nggak kekurangan
hartanya juga nggak kekurangan, apapun nggak pernah kekurangan. Kalau kita 5.000 nggak ada itu stres gitu. Nggak bisa pulang gitu. Tapi kalau selalu teman-teman, aduh, semua segala sesuatu dia berlimpah. Tapi dia bilang, sia-sia deh, sia-sia segala sesuatu. Karena Salomo kehilangan sesuatu kebutuhan yang terpenting dalam hidupnya. Karena itu di dalam kebutuhan ada dua hal. Yang pertama itu kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Dan kadang kita sebagai manusia, kita terlalu fokus kepada apa yang kelihatan, yaitu kebutuhan jasmani. Ke gereja aja kalau nggak ada bajunya stres gitu kan. Aduh, bosan saya pakai ini terus sepatu juga sama. Kita hanya sibuk kepada hal jasmani. Tapi semua sudah mulai lupa. Kalau saat teduh, nggak saat teduh kayaknya cuek aja, biasa aja gitu kan. Berangkat kerja nggak berdoa biasa saja. Tapi kalau bajunya nggak ada, ributnya bukan main. Betul nggak? Kalau sepatunya nggak ada, ributnya bukan main. Betul nggak? Tapi kalau lupa doa, ribut nggak? Biasa aja tuh. Nanti repot teman-teman. Kita lupa kepada sebuah yang namanya hal yang esensi dalam kehidupan kita. Kebutuhan yang esensi dalam kehidupan kita. Nah, ini bicara tentang kebutuhan. Makanya kebutuhan adalah sesuatu yang menjadikan hidup kita lebih hidup. Dan apa yang membuat kita lebih hidup itu? Ya, Yesus itu sendiri, teman-teman. Bukan apa yang kita pakai, bukan apa yang kelihatan, tetapi apa yang menggerakkan diri kita. Itu yang menjadikan kita hidup lebih hidup. Itu yang menjadikan kita berbeda dimanapun berada. Sepatu ini mungkin orang akan bilang keren ya sepatunya, cuma hanya sebatas itu. Baju lo keren, potongan lo keren, cuma hanya sebatas itu. Apa yang kelihatan? Dan itu terbatas waktunya. Tapi kalau apa yang dalam diri kita itu tidak akan pernah terbatas. Amin. Amin. Jadi itu bicara tentang kebutuhan. Kemudian keinginan. Keinginan adalah ketertarikan akan sesuatu yang bisa ingin kita miliki ataupun nggak kita miliki. Jadi kalau kita jalan gitu ya, kemudian cowok-cowok gitu kan, ada cewek-cewek, hanya sebatas ini, andainya saya punya cewek saya kayak gini gitu, mimpi gitu, mimpinya keinginan gitu. Bisa pengen kita miliki, bisa juga hanya sebatas keinginan. Yang repot adalah kalau sampai memaksakan diri untuk memiliki. Nah, ini repot ya. Rela gitu kan ya, nggak makan berapa hari hanya demi baju yang dimimpikan gitu. Ya itu kan tantangan kita ya sebagai anak-anak muda. Hati-hatilah terhadap keinginan. Hati-hati terhadap keinginan. Jangan sampai memaksakan hal-hal yang bukan menjadi porsi kita semua. Jangan pernah memaksakan hal-hal itu. Karena kalau enggak, Yakobus katakan bahwa orang itu jatuh ke dalam pencobaan itu karena keinginannya. Jadi bukan karena Tuhan. Kemudian kita jatuh kepada pencobaan dan kita bilang bahwa Tuhan kenapa? Kenapa Tuhan? Itu enggak. Lo yang mau, lo yang lembut gitu kan. Nah terus gue yang disalahin. Kita lupa, kita yang lembut saking semangatnya pengen sesuatu sampai akhirnya kita nggak mengukur porsi kita nggak melihat diri kita. Kita nggak melihat diri kita nggak mensyukuri apa yang ada. Karena itu teman-teman, bicara tentang keinginan kita juga harus benar-benar mengawasi diri kita. Harus mengawasi. Makanya itu firman Tuhan katakan kita harus menguasai diri kita. Karena apa? Karena keinginan ini bisa membuat kita jatuh kepada pencobaan. Keinginan ini bisa membuat kita berdosa. Karena kita nggak bisa menguasai diri kita. Jadi bicara tentang kebutuhan versus keinginan, kebutuhan adalah sesuatu yang membuat kita hidup lebih hidup, nggak hanya hidup biasa-biasa saja. Bicara tentang keinginan adalah ketertarikan kita akan sesuatu
sesuatu yang bisa kita miliki ataupun nggak bisa kita miliki. Selanjutnya next. Nah, bagaimana membedakan dari Tuhan dan bukan dari Tuhan? Nah ini teman-teman, ini yang kadang kita harus benar-benar peka terhadap segala sesuatu yang menghampiri hidup kita. Dan itu sangat dipengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana respon kita terhadap sesuatu yang hadir dalam kehidupan kita dan kita menerimanya, itu sangat dipengaruhi oleh hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga kita bisa, ini nafsu saya deh kayaknya. Oh ini dari Tuhan, oh ini bukan. Ketika suatu hari saya terjun dalam dunia pelayanan, dan teman-teman, ini menjadi tantangan gitu. Karena apa? Karena kalau saya lihat dulu saya awal-awal pelayanan, saya malu gitu sama Tuhan. Kenapa ya? Saya terjebak. Karena kenapa? Saya di semester 1 itu sudah dipercayakan untuk khotbah. Saya waktu itu ikut di kayak sebuah ministry yang dimana dia bekerja sama dengan PD-PD kantor di Jakarta. Pada saat itu setelah peristiwa Mei itu di Jakarta persekutuan 2 kantor itu sangat ramai. Jadi biasa orang Kristen itu seperti itu ya. Habis sesuatu yang terjadi yang membuat ketakutan langsung, sama Tuhan itu dekat. Tapi sekarang PD kantor di Jakarta sepi cuy. Karena apa? Lihat segala sesuatunya nyaman. Dan saya ikut ministry dan kemudian saya sudah dipercaya untuk melayani. Saya awal-awal, ya ampun, untuk melayani di hal itu. Saya baru sekolah baru semester 1. Bilang sih, udah, kamu harus mulai belajar. Dan dari situ saya mulai pelayanan dan akhirnya sudah mulai terbiasa dengan yang namanya berkorban dan terbiasa terima amplop. Betul ya? Sembah kasih cuy gitu kan. Pulang sembah kasih amplop. Lama-lama lumayan juga gitu ya. Masuk kuliah tapi sudah kencang ini dompet gitu kan. Karena udah bisa jajan sendiri, udah bisa beli segala sesuatu sendiri, segala macam gitu. Apalagi kalau yang paling saya senang adalah ketika kalau pelayanan di offshore. Offshore itu kayak di minyak. Itu tebal teman-teman. 3 hari, ya lumayan lah, sangat tebal gitu. Karena itu kan perusahaan minyak gitu ya. Yang bayar minyak belum lagi udah dibayar kantor, kemudian dibayar lagi sama persekutuan doanya di situ, jadi double gitu. Jadi akhirnya apa? Saya sudah mulai menganggap sebuah pelayanan itu adalah pekerjaan bisnis. Karena itu kemarin saya bilang melayani pekerjaan Tuhan belum tentu melayani Tuhan. Tapi kalau orang melayani Tuhan pasti melayani pekerjaan Tuhan. Dan terkadang kita terjebak kepada jagung-jagung itu. Ketika saya sudah semakin percaya, saya sudah mulai lupa pada esensi. Ketika ada PD yang lupa ngasih amplop, saya sudah mulai, mana amplopnya? Kok nggak dikasih-kasih gitu? Nah ini udah mulai virus gitu. Jagung-jagung jerat-jerat ini sudah mulai. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk saya harus berhenti dan mengoreksi diri saya. Saya harus benar-benar, karena ini saya sudah salah nih bro. Saya sudah mulai salah jalan, saya sudah mulai salah target, saya sudah mulai salah. Dan kemudian di sela-sela itu, kemudian saya ditawari, Steve mau nggak ada di panti asuhan nih, butuh pembimbing. Kemudian saya bilang, oke, saya terima. Saya tinggalin teman-teman untuk pelayanan yang khotbah itu. Dan saya bilang kepada gembala yang ini, saya bilang, Pak, saya ini dulu. Saya harus benar-benar mensterilkan diri saya. Dan kemudian saya masuk kepada pembimbing untuk anak-anak di panti asuhan. Di situ saya mulai duitnya seret, teman-teman. Sebulan saya cuma dikasih 1.100.000. Padahal kalau saya melayani, ya sangat-sangat berlimpah. Sebulan 1.100.000. Sementara jaraknya jauh.
sementara nggak bisa pulang, harus di asrama. Tapi di situ saya mulai dibentuk. Saya ketemu dengan orang-orang di mana dari kecil dia nggak ketemu orang tua, dia dibuang, dia penuh kepahitan segala macam. Disitulah saya mulai akhirnya mengerti bahwa saya dibentuk dan saya mulai mengerti dan dikembalikan kepada apa yang namanya sebuah pelayanan itu sendiri. Mereka selalu bilang bahwa Taskim, ini di apa, pokoknya di asrama kakak nih cukup lumayan anak-anaknya. Kalau kakak nggak bisa bawa diri, itu kakak bisa dicuekin, mau ngapain aja kakak akan dicuekin. Karena apa? Karena ada anak yang salah satu pentolan ini. Ini dari kecil dia udah dibuang, dia nggak pernah tahu orang tuanya. Udah dibuang di tempat sampah, terus dipungut. Setelah dipungut, di rumah itu bukannya diperlakukan dengan baik, tapi diperbedakan. Jadi anak ini benar-benar double sakit hatinya, pedih terhadap hidupnya. Kalau lihat dia cuma diam, nggak pernah bicara. Kerja di asrama saya nggak pernah libatkan, saya selalu aktif. Saya nggak pernah mereka, jam 5 bangun doa, enggak. Saya selalu bangun pagi, saya mulai berdoa. Dan teman-teman, 1 bulan sudah mulai ada satu masuk ke kamar, Kak ngapain berdoa? Saya ikut satu orang berdoa. Di kamar saya itu ada 5 orang, sudah mulai ikut satu. Tiap pagi saya nggak pernah bangun nih. Saya cuma bilang ketika kalau sore briefing, besok kalian jangan lupa jam segini tugas kalian ini. Saya nggak pernah bangun, tapi saya bangun duluan. Saya kerjain apa yang bisa saya lakukan. Saya apel, saya sapu, saya musuh. Dan teman-teman, 1 bulan itu mungkin mereka perhatikan. 2 bulan berikutnya mereka sudah mulai ikutan. 3 bulan berikutnya, ini anak yang nggak pernah bicara sudah mulai bicara. Pasti saya sekolah dulu. Oh iya, silakan. Sampai akhirnya dia menceritakan segala sesuatunya. Dia nangis, dia cerita, saya pedih sekali terhadap hidupnya. Saya pedih sekali. Bahkan kakak yang di situ sudah pernah ada yang dipukul sama dia. Dia asal makanya berterima kasih, hati-hati. Anaknya agak sedikit steady, setengah gila. Kalau dia marah dia bisa pukul. Karena dia udah pedih hati sekali. Sampai akhirnya saya bersyukur karena saya bisa mengerti dia. Saya bisa masuk hidupnya. Dan ketika saya selesai dari situ, mereka semua nangis. Gak ada yang kakak seperti kasih. Saya bersyukur gitu, karena saya nggak pernah apa. Dan dari situ saya mengerti bahwa oh gitu, ini dari Tuhan. Ketika saya masuk di sini, saya percaya ini dari Tuhan. Kenapa? Karena saya sendiri dibangun dibentuk, dan sekeliling saya juga dibangun gitu. Nanti akan ada next lagi. Jadi untuk membedakan sesuatu yang dari Tuhan, kita akan lihat teman-teman, apa sih yang membedakan? Itu dari Tuhan atau enggak? Oke, selanjutnya next. Nah, kita bahas dulu yang bukan dari Tuhan. Selanjutnya, yang bukan dari Tuhan itu pasti menghancurkan. Apa? Apa? Coba kita baca dari Yohanes 10 ayat yang ke-10. Yang dari Tuhan itu pasti menghancurkan. Ada yang sudah ketemu teman-teman bisa bacakan? Atau sudah? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, di pertama dikatakan begini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan Membinasakan. Jadi sesuatu yang bukan dari Tuhan itu pasti akan membinasakan, betul? Dia akan membunuh perlahan-lahan kita. Masa depan kita, harapan kita, apapun akan kita bunuh sampai kita berpikir bahwa tidak ada harapan. Mentok. Selesai hidup saya. Percuma saya hidup. Membawa kita kepada hal yang membinasakan. Akan membunuh harapan kita, akan membunuh kepercayaan kita. Segala sesuatunya dibunuh. Jadi yang bukan dari Tuhan itu pasti akan menghancurkan. Suatu kali saya ditawarin gitu kan, pas masih sekolah. Steve, lo gak bosan apa merokok terus gitu kan? Ya, terus gimana? Dibawa gitu kan satu meeting.
Saya belum tahu gitu, kenapa. Kasih udah ini enak lah, mau fly deh gitu. Gimana nih? Ya sedot aja gitu kan, sedot gitu. Satu sedot nggak apa-apa, jangan dibuang asapnya. Lalu terus diapain gitu kan? Hisap kan? Kamu batuk-batuk gitu. Batuk. Apaan sih nih? Wah, udah loh itu aja tuh pasti akan lo ini dah menikmati sesuatu yang tidak pernah terbayangkan. Ya saya isol sampai akhirnya 1 menit itu habis dan saya udah mulai gitu. Aneh gitu kan, ada kucing lewat saya ajak ngobrol gitu. Ayo gitu kan. Gitu. Segala ya, pokoknya udah gila lah, udah ketawa-tawa sendiri, udah pokoknya macam gitu kan. Besok lagi itu apaan sih tuh? Gitu kan. Itu ganja itu, gele-gele gitu. Ya udah, kayaknya enak banget udah. Akhirnya apa? Saya tuh mulai nggak ngerokok ya teman-teman. Saat itu saya paling senang dengan barang itu dulu gitu. Pokoknya paling senang. Akhirnya jadi favorit saya waktu itu. Sampai akhirnya berhenti make. Wah, kayaknya kalau make apa ya? Habis duit saya. Saya harus ada pemasukan. Akhirnya saya mulai belajar jual-jual 1 am gitu. Wah, masih sekolah gitu jual-jual. Sampai akhirnya berhenti gara-gara barangnya ditangkap polisi. Loh, mana barangnya? Udah habis. Barangnya ditangkap polisi. Bandarnya ditangkap polisi sudah. Ya bersyukurlah cara Tuhan mengasihi saya. Kalau kan mungkin saya akan digiring juga gitu kan, karena bagian dari bandar gitu. Tapi kenapa? Yang datang daripada iblis itu masih menghancurkan. Itu